Elohim Beshem Yahushua HaMashiach. Mar, Koti, Ahi sekalian, kembali jumpa dengan saya ya. Saya ingin membagikan apa yang Bapak ajar kepada kami hari-hari ini. Biarlah kita sama-sama midras tentang Elohim yang terambil dari kitab Matiyahu pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Matiyahu atau kitab Matius pasalnya 4, ayat yang pertama hingga ke-11. Izinkan saya membaca. Maka Yahushua dibawa oleh Imam Ruach HaKodes kepada gurun untuk dicobai Soten HaMashiach. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yahushua. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, jika engkau Ben Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yahushua menjawab, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap dabar Elohim. Kemudian si Soten HaMashiach membawa Yahushua ke kota suci Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan Beit Elohim. Lalu berkata kepada Yahushua, jika engkau Ben Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab tertulis mengenai engkau, ya Yahweh Elohim akan memerintahkan malak-malaknya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yahushua berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai ya Yahweh Elohim Adonaimu. Selanjutnya yang ke-8, dan Soten HaMashiach membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yahushua kepadanya, enyalah Soten, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohim Adonaimu, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Lalu Soten HaMashiach meninggalkan dia, dan lihatlah malak-malak HaKodes ya Yahweh Elohim datang melayani Yahushua HaMashiach. Haleluya. Berbahagialah setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dabar Elohim ini, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Marahi Akoti, hari-hari ini kita sudah lewati ya banyak sekali tantangan zaman, banyak sekali pergumulan, di mana kita sudah lewati bersama pandemi selama 2,5 tahun lebih, di mana bahkan banyak midras kehilat, banyak gereja juga ditutup karena peraturan. Namun daripada itu, banyak daripada orang-orang masih tidak menangkap, tidak menyadari akan tanda-tanda zaman. Padahal Yahushua HaMashiach kita sudah mengingatkan, engkau bisa mengetahui ya pada saat pohon ara berbuah, ini artinya musim berbuah. Kemudian engkau mengetahui angin dari kemana arah dia bertiup. Mungkin kau tidak melihat, tapi engkau melihat hasilnya, engkau merasakannya angin bertiup. Demikian juga tanda-tanda zaman. Banyak dari kita tidak menyadarinya, tidak menangkap esensinya apa dari masa-masa susah yang sudah dilewati bersama-sama ini. Padahal pesannya sederhana. Biarlah kiranya kita belajar dari pengalaman Mashiach kita, di mana ketika Yahushua dibawa ke padang gurun, tantangan di akhir zaman bukan lagi menyembah Yahweh Elohim atau menyembah Soten HaMashiach, tetapi menyembah Mammon, menyembah keuangan, menyembah harta, materialisme, ya, menyembah pesta pora, menyembah kemewahan daripada dunia ini. Makanya dikatakan pada pencobaan yang pertama, Yahushua ditawari seluruh kerajaan dunia ini, karena sesungguhnya sistem dari dunia ini sudah dikuasai oleh Soten HaMashiach, dikuasai oleh dia sendiri, di mana dia beserta seluruh antek-anteknya membangun sebuah sistem piramid ya, sistem mata satu, di mana di sini bahwa yang makin kaya harus menindas yang di bawah. Maka sangatlah tidak mungkin bahwa berita Injil itu, berita yang disampaikan oleh HaMashiach kita, justru mengajarkan untuk kita memiliki dan menimbun kekayaan dunia.
kemewahan dunia. No. Kalaupun Anda sekarang diberkati, karir Anda naik, bisnis Anda oke, itu cuma anugerah ya, itu bonus. Karena poinnya sesungguhnya, gunakanlah kekayaan atau apa yang ada pada kita untuk menjadi berkat, untuk membawa banyak keluarga, orang terdekat kita semakin mengikuti hidupnya, mengikuti Torah, mengikuti Dabar Elohim, mengikuti ketetapannya, dan kita boleh jadi berkat bagi sesama. Mari kita sama-sama berefleksi, kita sama-sama belajar. Mungkin hamba-hambanya di waktu yang lalu yang memberitakan tentang Injil kemakmuran, sebut saja Pastor Robert Schuller, Reverend Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Pastor Benny Hinn, maupun hamba-hamba lainnya yang tidak saya, Maurice Cerullo, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya, itu memang pewahyuan yang beliau terima di zaman itu. Tetapi di dalam setiap zaman, Ruach HaKodesh selalu bekerja. Dan Imas selalu memberikan sesuatu yang baru. Makanya disebut sebagai movement, bukan monumen. Karena apa? Selalu bergerak, progresif. Dabar Elohim yang hidup siapa? Yahushua HaMashiach sendiri itu. Maka menjadi refleksi kita bersama pada siang hari ini. Bagaimanakah kehidupan kekristenan kita? Adakah kita berfokus kepada salib? Adakah kita hidup berpadanan dengan HaMashiach? Atau justru kita hidup selaras dengan dunia ini? Kita mencari apa yang dicari oleh orang dunia. Bahkan kalau kita lanjut kepada Matiyahu pasal yang ke-6 dikatakan, tapi carilah dulu Kayim Mayim Hasamayim, ya, Malkut Samayim, yaitu kerajaan sorga, semua ditambahkan kepadamu, bukan dibalik. Berapa banyak hari-hari ini yang mengaku orang percaya, yang mengaku sebagai umatnya, justru mencari apa yang dicari orang dunia. Mencari posisi, mencari jabatan, mencari kenikmatan, bagaimana diterima, bagaimana tidak dihakimi. Bapak Ibu Saudaraku, HaMashiach kita hidup di bumi ini mengajar 3,5 tahun. Dia meninggalkan profesinya sebagai seorang tukang mebel, dan dia berkeliling sepanjang Galilea bersama dengan para murid-muridnya ya, para talmidimnya. Itu justru mengajarkan hidup yang sesungguhnya. Apa itu hidup? Fellowship, bicara tentang keluarga. Hari-hari ini kita kehilangan keluarga oleh roh religius, oleh religious spirit. Justru yang ada sekarang itu seperti bos dan bawahan, seperti Saul dengan David. Justru ada rasa iri ketika yang dibina lebih hebat dari dia, pengen dimatikan. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Sesungguhnya yang dirindukannya adalah hidup di dalam kasih. Sebab Elohim kita adalah kasih, saling mengasihi. Sebab ketika kita sudah jatuh pada 3 pencobaan tadi, yaitu keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup, kita susah untuk melihat dan mendengar suara lembut dari gembala kita, Yahushua HaMashiach. Bahkan suara dari Ruach Elohim sendiri, daripada Bapa, ya Yahweh Elohim. Karena mata kita sudah terilusi, tertutup oleh dunia, oleh segala kenikmatan dunia. Rabi Shaul atau Rasul Paulus mengajarkan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Yang ngomong gini itu bukan orang yang miskin. Beliau adalah talmidim daripada Rabi Gamaliel di zamannya. Kalau kita menarik implementasi zaman sekarang, beliau ini seperti lulusan Harvard, lulusan Berkeley, orang yang jenius, maybe PhD zaman sekarang. Karena juga selain jenius, terbukti dia orang tajir. Mengapa? Karena dia memiliki kewarganegaraan Romawi. Yang mana apa Bapak Ibu Saudara? Yang mana itu semua beliau tinggalkan. Pesan dari Yahushua HaMashiach, jualah semua hartamu, bagikanlah pada orang miskin dan ikutlah aku. Dan itu dilakukan oleh Rabi Shaul. Makanya untuk membiayai pelayanannya, beliau menjadi tent maker karena keahliannya sebagai pada waktu itu belum ada rumah seperti sekarang. Kita bisa implementasikan di zaman sekarang, mungkin beliau adalah seorang arsitek, seorang kontraktor atau pembangun. Tapi lewat usahanya ini, lewat bisnisnya ini, beliau membiayai pelayanannya. Bahkan pelayanan misinya kemana-mana, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya apa? Poinnya bukan masalah doamu dijawab, bukan masalah kekayaannya, tapi bagaimana adakah hidupmu menyenangkan dia Yahweh Elohim? Adakah kita sudah menjaga Torahnya di dalam kehidupan kita, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya, atau kita hanya dikuasai oleh religious spirit ini tadi, dan justru kita melupakan makna daripada kasih itu, kita melupakan makna dari keluarga Elohim itu.
bapak tidak menjalankan peran yang semestinya, demikian juga ibu, apalagi anak-anak kurang ajar dalam orang tua yang sudah melanggar Torah dari Yahweh Elohim. Biarlah ini menjadi refleksi kita bersama, menjadi perenungan kita bersama. Di akhir zaman ini bagaimana hidup kita? Adakah kita menyembah Yahweh Elohim, atau kita justru berpaling menyembah dunia? Kita mencari ilah-ilah zaman kepada mamon, kekayaan, kenikmatan, pesta pora dan lain sebagainya. Jangan. Kalau ada hamba-hambanya yang diberkati melimpah hari-hari ini, itu anugerah. Tetapi jangan fokusmu ke sana. Fokusmu harus kepada sang sumbernya. Hidup sederhana sudah lebih dari cukup. Kita nikmati luar biasa. Anda ingat nggak? Selama masa pandemi itu, saat mall tutup, tempat nomor tutup, nggak bisa kemana-mana, apa yang kita punya? Keluarga, Bapak Ibu. Marakuti keluarga. Kembali lagi seperti zaman ketika Nabi Moshe hendak memimpin Yidis keluar daripada Misraim atau Mesir, keluar kemudian ke tanah perjanjian. Itu merayakan pertama kali Pesak dirayakan, domba Paskah itu di sini. Itu justru di rumah, bukan di sinagog, bukan di gedung gereja, ya, bukan di Bait Elohim. Jadi keluarga itu penting. Itu pesan yang pertama. Yang kedua tadi pencapaian dikatakan apa? Ya, dibawa kepada hubungan Bait Elohim. Ya, bukankah itu keinginan setiap daripada manusia? Ingin menjadi Allah, ingin menjadi yang disembah, ingin yang ditinggikan, ada di puncak piramid tadi. No, padahal bukan begitu. Masih kita mengajarkan apa? Biarlah yang tertinggi daripadamu, biarlah dia menjadi hamba, melayani. Hineni ini aku, utuslah. Seperti kata sefer daripada Nabi Yesaya, "It's me Lord, send." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya justru semakin kita besar, tanggung jawab kita besar loh. Karena setiap kata, perbuatan, apa yang kita lakukan itu akan dituntut di pengadilan terakhir. Adakah kita sudah melayaninya, atau kita melayani hawa nafsu kita sendiri? Yang ditinggikan itu adalah Yahweh Elohim, atau ada kultus individu? Nah, ini menjadi perenungan kita bersama. Dan yang ketiga kan dikatakan apa? Ketika Yahusua mulai lapar, datanglah si pencoba itu, sampai Hamasya datang mengatakan, jika engkau ini benar-benar Ben Elohim, batu kau rubah menjadi roti. Ini bicara masalah kebutuhan. Semakin di akhir zaman, semakin masuk masa tribulasi, Anda akan dipaksa menyangkali emunamu dengan cara apa? Dengan cara kebutuhan hidup. Anda lebih cinta dengan, ya tadi, mungkin kebutuhan pokok manusia itu sandang pangan papan, ya mungkin dipaksa untuk memilih itu atau memilih Yahweh Elohim. Tetapi satu hal begini, kalau Anda benar-benar mengizinkan Ruah Elohim itu hidup di dalam kita, dia boleh beracara dari dalam mengalir keluar, dan kehidupan kita itu dirubahkan, kehidupan kita ini ditransformasi, maka Bapak Ibu Saudara, percayalah, tidak dibalik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, caralah dulu Malkut Kayimai Masamayu, kerajaannya, semua ditambahkan, jangan dibalik-balik. Kalau hidup kita menyenangkan dia, percayalah apa saja yang kita buat, kita kerjakan, pasti dibuatnya berhasil. Pekerjaanmu dibuatnya berhasil. Ada jalan-jalan yang tertutup akan terbuka. Bahkan kalau di zaman itu dan Anda diizinkan melewati masa itu dan Anda tidak mengalami, ya apalah, katakan namanya rapture atau apapun lah itu tafsirannya, pasti bisa ada pemeliharaan luar biasa. Anda ingat nggak kisah dari Nabi Eliyahu, di mana di Sungai Kerit ada hewan yang sangat serakah, yakni apa? Gagak, betul. Gagak itu serakah, pemakan bangkai. Kok bisa-bisanya dia membawa daging tiap hari mencukupkan Nabi Elia? Implementasinya apa nanti pada masa tribulasi? Bukan tidak mungkin ketika engkau setia, benar-benar tidak sujud menyembah Baal-Baal itu, tidak mencari pada ilah-ilah yang lain, tetapi setia pada Yahweh. Ada pemeliharaan supernatural. Ada pemeliharaan supernatural. Jadi tetap berpegang pada Yahweh Elohim. Bukan mujizatnya, lebih daripada mujizatnya. Kita kenal, kita cari sang sumber yang dari dalam kita ini, biarlah keluar Ruah Elohimnya. Terus kita kejar, kita menggali Torah, kita menggali Dabar Elohim di dalam tuntunan Imam Ruach HaKodes. Bahkan kita amar dengan saudara-saudara kita seemuna di Kehilat, untuk supaya kita saling diperlengkapi, kita saling dikuatkan, kita mengikuti Avoda, ya, melewati sahabat-sahabat bersama dengan keluarga. Maka percayalah, sesungguhnya 666 itu bicara 666 talenta kekayaan daripada
Shlomo Melech ya. Jadi bicara tentang kekayaan tanda itu apa? Tanda di tangan, kemudian di dahi itu artinya apa? Pikirannya. Maka sebenarnya kan di tangan ini diikatkan ya, diikatkan sit itu bicara maksudnya Torah, renungkan Torah, renungkan ada Elohim siang dan malam. Dan di sini ya, kalau Anda pernah ke itu ya, ke Tempo Ratapan tuh akan melihat yang ultra ortodoks pakai. Jadi artinya apa? Nanti itu akan dibuat bahwa di akhir zaman Anda tidak lagi memikirkan hatimu, pekerjaan kamu tidak lagi pada Yahweh Elohim, tetapi justru kepada dunia, kepada pemenuhan jasmani. Maka mulai dibiasakan dari sekarang. Yang terutama adalah menyenangkan Dia. Kita tutup ya dengan ini sebuah mizmor. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yahshua. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yahshua. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yahshua. Mencintai Dia berarti mencintai dapat Elohimnya, menjaga Torahnya, menjaga hidup kita, tidak menyimpang kiri dan ke kanan. Maka apa saja yang kita pegang, kita kerjakan, dibuatnya berhasil. Dan tiba waktunya kelak ketika Dia datang di awal-awal, menjemput kita mempelainya, ya, masuk dalam katungan perjamuan anak domba, dan si Soten Hamasya dihukum. Haleluya, datanglah kekasih kami Yahushua Hamasya. Haleluya.